Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia, khususnya kelas 9 dan umumnya seluruh siswa MTS Ar-Rahman. Semoga di pagi hari ini anak-anakku selalu senantiasa diberi kesehatan, dilimpahkan taufik hidayahnya dari Allah SWT. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah akhir nanti. Ya, langsung saja di pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya Ustadz Aris. Saya akan menyampaikan pembelajaran pagi hari ini untuk anakku kelas 9, tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, di pagi hari ini materi kita masih dalam lingkup teks laporan percobaan, tapi kita sekarang masuk ke lingkup ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nanti kita akan membahas mengenai kebahasaan, bahasanya. Teks laporan percobaan itu bahasanya bagaimana toh? Nah, kita akan perdalam dalam materi kali ini. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan itu bagaimana? Ya. Ciri-ciri teks atau ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan terdiri dari 5 ciri, ya. Nanti akan kita kupas satu persatu, insya Allah hingga anak-anak semua paham. Yang ciri-ciri yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih dengan 2 verba atau lebih. Jadi apabila dituliskan SPO, nah nanti itu 2 SPO, ya. Kalimat kompleks terdiri 2 struktur atau minimal menggunakan 2 kata kerja, seperti itu, ya. Nanti akan ada contohnya setelah ini, tapi kita bahas pengertiannya dulu. Yang kedua yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar frasa, antar klausa, antar kalimat, bahkan antar paragraf. Nah, sehingga kalimat satu dengan kalimat yang berikutnya itu terhubung, tidak terlepas dari konteks. Itu fungsi dari kata hubung atau konjungsi. Konjungsi ya kata hubung ya konjungsi, sama saja. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya menggunakan kata rujukan. Apakah kata rujukan itu? Kata rujukan merupakan suatu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah digunakan pada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, jenis kata rujukan ada 3, yaitu yang pertama rujukan tempat, yang kedua rujukan benda, dan yang ketiga rujukan personal. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Ini pengertiannya saja dulu. Nanti contohnya bagaimana tuh kata rujukan, saya belum paham. Nah, nanti akan saya sampaikan. Yang keempat yaitu menggunakan istilah teknis. Ciri yang keempat kebahasaan teks laporan percobaan yaitu menggunakan istilah teknis. Ialah kata atau gabungan kata dengan cermat menggunakan makna konsep proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu
Mungkin sulit dipahami kata-katanya, tapi nanti akan saya sampaikan contohnya seperti apa. Nanti ketika kalian melihat contoh, oh ternyata begini, nah, jadi akan mudah dipahami. Yang kelima yaitu menggunakan kata bilangan. Pengertiannya, kata bilangan dalam teks laporan percobaan biasanya banyak digunakan bagian untuk alat dan bahan. Nah, nanti akan saya sampaikan contohnya juga. Kita flashback sedikit mengenai laporan percobaan. Laporan percobaan adalah hampir sama dengan eksperimen ya. Misal kalian melakukan membuat layang-layang. Nah, percobaan membuat layang-layang, apakah yang diperlukan? Bahan-bahan apa, alat apa, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan pertama apa? Nah, itu masuk ke percobaan. Nah, sama halnya contoh yang minggu kemarin yaitu membuat tinta tak terlihat. Nah, itu juga percobaan. Nah, di situ ada langkah-langkahnya dan alat dan bahannya. Kita flashback tadi sedikit ya biar ingat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Dari ciri-ciri kebahasaan 5 tadi, ini akan saya sampaikan contohnya satu persatu. Yang pertama yaitu contoh dari kalimat kompleks. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan prosesnya terjadi di dalam mulut dan lambung. Kata kompleks ini ada dua kata kerja yaitu cara dan proses. Cara dan proses ini merupakan kata kerja yang berwarna merah itu ya. Kata kerja. Jadi dua kata kerja itu dinamakan kata kompleks. Tuh. Kemudian ada dan di situ warna biru itu adalah kata hubung ya. Menghubungkan antar dua SPO ya. SPO ya. Seperti subjek, predikat, objek, kemudian ada hubungannya, tanda, ada kata konjungsinya untuk klausa yang berikutnya. Yang kedua yaitu contoh kata hubung atau konjungsi. Nah, nasi adalah makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Namun belum lengkap kalau belum ada sambalnya. Nah, jadi ini kata hubungnya yaitu merah namun. Nah, namun itu masuk ke kata hubung ya. Menghubungkan antara klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Itu ya. Bagaimana? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga yaitu kata rujukan. Contohnya, agar sehat, tubuh membutuhkan beragam zat gizi. Tetapi kebanyakan orang memang tidak memperhatikan hal tersebut saat makan. Nah, teks yang berwarna biru itu adalah rujukan ya. Yang pertama beragam zat gizi dan yang kedua tersebut ya. Tersebut itu sudah merujuk ke beragam zat gizi. Nah, itu yang dinamakan kata rujukan seperti itu. Apabila tersebut diganti beragam zat gizi sudah boleh, tapi tersebut sudah mewakili beragam zat gizi. Agar sehat, tubuh membutuhkan beragam zat gizi. Tetapi kebanyakan orang memang tidak memperhatikan hal tersebut saat makan. Jadi hal tersebut itu maksudnya ya beragam zat gizi itu tadi. Nah, itu ya. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Contoh istilah teknis. Contohnya, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah
melalui molekul sederhana. Jadi saya ulangi, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Istilah teknis, jadi proses ya, jadi lebih ke prosesnya, jadi itu namanya istilah teknis. Apabila kita gunakan dalam teks percobaan atau dalam suatu percobaan, nah itu kan suatu percobaan pasti menggunakan prosesnya bagaimana tuh membuat tinta itu tidak terlihat. Nah itu namanya istilah teknis ya, nanti disampaikan seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu kata bilangan. Ini sangat simpel untuk kata bilangan. Langkah kedua, masukkan gula 2 sendok teh. Nah, bilangan menunjukkan kedua, langkah kedua. Nah, itu menunjukkan kata bilangan langkah kedua. Nah, semisal masukkan 500 ml air ke wadah menanak nasi. Nah, itu juga langkah kedua, itu juga masuk ke kata bilangan. Ya. Itu tadi mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi ada 5 hal nanti perlu difahami ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia, itu tadi sudah saya sampaikan. Semoga paham yang saya sampaikan tadi. Nanti sambil dipelajari yang ada di LKS sebagai penunjang belajar kalian. Selanjutnya, untuk melihat kefahaman kalian dalam materi ini tadi, ini akan saya mintai yaitu tugas. Tugasnya yaitu mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan percobaan dari teks yang berjudul cara menguji kandungan karbohidrat atau amilum pada makanan. Bisa dilihat di LKS halaman 10-11. Dari teks itu kalian yaitu mencari kebahasaannya. Tugas kalian yaitu menulis satu, yaitu cari dan tulislah satu kalimat yang ada kata rujukannya. Yang kedua, tulislah satu kalimat yang menggunakan konjungsi. Masih ingat kan konjungsi tadi apa? Yang ketiga, tulislah satu kalimat yang menggunakan istilah teknis. Nah, seperti itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya sudah jelas. Nanti bisa dicari dalam teks LKS halaman 10 dan 11 itu. Nanti kemudian dituliskan di buku lembar tugas, kemudian dilaporkan ke aplikasi CR ya. Jangan lupa absennya diisi, tugasnya dikerjakan, dan selalu jaga kesehatan. Ya, itu saja dari saya, anak-anakku yang berbahagia. Selamat mengerjakan tugas, dikerjakan yang baik, jaga kesehatan, semangat terus dalam belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.